Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittam min Syawal kana qasiyamid dahr. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para sepuh bini sepuh, para bapak ibu jamaah salat subuh, jamaah atau peserta GSSB, gerakan sholat subuh berjamaah dan kajian Jumat pagi di Masjid Baitul Arqam, pimpinan ranting Muhammadiyah Grinting, yang saya hormati, yang saya muliakan, dan yang saya doakan, mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan pula mudah-mudahan bapak dan ibu masih dalam keadaan istiqomah seperti istiqomahnya bapak ibu di bulan suci Ramadan. Bapak dan ibu saudara sekalian dimanapun berada, yang mungkin sudah bergabung kembali dengan kajian Jumat pagi, dimanapun berada, yang saya hormati dan mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah pada kesempatan pagi hari ini Jumat, dan kebetulan ini Jumatnya Jumat Kliwon 3 April 2026. Bapak Ibu mengingat apa tidak, hari ini sudah tanggal berapa bulan Syawalnya? Ada yang mengingat Ibu Bapak? Hari ini adalah tanggal 15 bulan Syawal. Terasa ataupun tidak bahwa kita sudah berada di tanggal 15 bulan Syawal. Artinya Bapak Ibu,
sudah 15 hari kita meninggalkan bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Maka kalau kita ingin berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan tahun depan, ya, tahun 1448 tahun depan, berarti kita harus menunggu selama 10 bulan 15 hari lagi. Ya Bu, kalau kita kepengen ketemu dengan bulan Ramadan tahun depan, berarti kita harus sabar menunggu selama 10 bulan 15 hari lagi. Atau kalau per bulannya di rata-rata 30 hari, berarti kita harus menunggu selama 315 hari. Monggo, itu bukan waktu yang pendek. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Tentu kita selalu berharap mudah-mudahan kita akan berjumpa kembali dengan bulan Ramadan tahun depan. Amin. Ngaten nggih. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kajian ini kita mulai, tentu saya secara pribadi dan atas nama Takmir Masjid Baitul Arqam menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alanallahu minal aidina wal faizin. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kamu sekalian, serta Allah menjadikan kita orang yang kembali kepada fitrah serta mendapatkan kemenangan. Ibu-ibu Aisyah, tadi sore sudah diajarkan doa tadi, sudah hafal Bu? Hafal ya Bu? Memang kadang-kadang, padahal saya tuntun Pak, saya tuntun sampai 3 kali ya. Tapi ya insya Allah ibu-ibu Aisyah kan cerdas-cerdas ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Memulai kajian kita ba'da Ramadan ya, setelah kita melewati bulan suci Ramadan, maka insya Allah kajian kita ini mau tak ambilkan dari salah satu kitab, yaitu tentang hadis-hadis arba'in ya. Kitabnya tipis Bapak Ibu, tipis. Dan ini hanya terisi 42 hadis. Jadi insya Allah nanti hadis-hadis yang ada di dalam kitab hadis arba'in ini nanti mencoba kita untuk kaji bareng-bareng, satu Jumatnya satu hadis, satu Jumatnya satu hadis. Paling tidak nanti 42 Jumat bisa khatam. Nggih Pak Bu nggih. Nah, baik. Bapak dan Ibu, hadis yang pertama dalam kitab hadis arba'in ini karangan Al-Imam An-Nawawi, yaitu tentang setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Sekalipun hadis ini mungkin sudah sering kita dengar, hadis ini sudah sering kita kaji juga, tapi tidak salah kalau kemudian kita kaji ulang ya. Bunyi hadis ini adalah, tentu ini hadisnya lebih lengkap ya. Biasanya kalau kita mendengarkan hadis tentang niat
itu cuma pada innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im man nawa. Itu biasanya cuma dibaca sampai situ. Tapi mari kita coba untuk dibaca secara lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar ibnil Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'im man nawa. Baru kemudian kita lanjutkan. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ro'ati yang qihuha fa hijratuhu ila ma hajaro ilai. Ini bunyi hadis yang lengkapnya Bapak Ibu. Berikut dari sanadnya. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar ibnu Khattab radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya bagi setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrah karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang diniatkannya. Diriwayatkan oleh dua imam hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barzibah Al-Bukhari dan Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisburi dalam kedua kitab sahihnya yang merupakan kitab yang paling sahih yang pernah dikarang. Masya Allah, lengkap banget dari sisi sanadnya, dari sisi matan hadisnya, kemudian dari sisi perawinya, begitu lengkap. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Nah, sekarang Bapak Ibu, hadis ini ada beberapa isi yang perlu kita pahami. Yang pertama, bahwa hadis ini menyampaikan innamal a'malu binniyah. Sampai Rasulullah mengatakan sesungguhnya segala amal perbuatan kita itu tergantung pada niat. Ya. Jadi Bapak Ibu, niat itu adalah satu ketetapan hati. Jadi yang dinamakan dengan niat itu adalah ketetapan hati. Ketika panjenengan hendak melakukan sesuatu perbuatan, maka akan ditentukan lebih dulu dari sisi niatnya. Dan niat ini penting Bapak Ibu. Bahkan niat ini diposisikan pada nomor pertama. Ya. Ketika panjenengan hendak sholat, pertama niat. Ketika panjenengan hendak berpuasa, satu niat. Ketika panjenengan hendak mengeluarkan zakat, satu niat. Ketika panjenengan mau haji dan umroh, satu niat. Betul-betul niat itu sangat penting dan menentukan diterima dan tidaknya kita dalam berbuat ibadah.
Bisa dipahami ibu-ibu? Bu, sakit dipahami Bu? Nggih. Maka di sini mengingatkan untuk kita, siapapun termasuk saya secara pribadi, ketika hendak melakukan suatu perbuatan, taruhlah ketika saya mau menyampaikan kajian pagi hari ini, maka yang pertama adalah luruskan niat. Ya. Luruskan niat. Ibu-ibu ketika hendak melakukan suatu perbuatan, luruskan niat. Artinya niat yang kita perbuat itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, wa innamal likulli imri'in man nawa, dan setiap apa yang diperoleh itu tergantung pada niatnya. Kalau kita ngaji diniati, nyong pan ngaji ben ngaji yo kanca batire akeh, ya berarti nanti panjenengan akan mendapatkan cuma kanca batire akeh. Ibu-ibu yang saat ini lagi podok seneng ngunjungi pengajian, ya kadang-kadang ke PDM, kadang-kadang ke panti asuhan pesantunan, kadang-kadang kemana sajalah, sekalipun hanya menggunakan mobil odong-odong, ya itu senengnya bukan main. Tapi ingat, mohon maaf saya cuma sekedar meluruskan, dari pertama ibu-ibu mau ngunjungi, niati dulu yang benar, kinyong pan ngunjungi karena ingin mendapatkan ridho Allah. Ya Bu, bukan kemudian Bu jenengan kok gemar temen ngunjungi, opo niate ben kancane akeh. Itu udah nyong bisa niki yang ngunjungi mana-mana supaya apa? Supaya kancane akeh, kenalane akeh. Maaf ini, ya. Saya ngunjungi kemana-mana karena saya ingin mendapatkan ilmu. Nah, ya nanti panjenengan akan mendapatkan ilmu apa yang diperoleh. Jadi luruskan niat dulu. Kenapa sih kalau hari Jumat pagi podok seneng ngunjungi nang Masjid Baitul Arqam? Iya, lumayan ben oleh teh manis karo sarapan. Yo nanti jenengan cuma dapatnya yo teh manis dengan sarapan itu. Tapi kaya-kaya bapak-bapak ibu-ibu yang lebih banyak godaannya, mohon maaf, justru pada diri saya. Yang lebih banyak godaannya itu justru terletak pada diri saya. Ketika saya mau ngisi pengajian, di situ godaan banyak banget. Jujur Bapak Ibu saya sampaikan, kadang-kadang muncul hati, muncul pikiran, muncul macam-macam. Kowe arep ngisi pengajian, ben oli amplop beserta isinya. Orang mung amplop tok lho Pak, beserta isinya. Nih amplop tok ta wis pirang-pirang. Jeneng kene Pak. Yang kedua, kowe arep ngisi pengajian ben dihormati, Masya Allah. Kowe arep ngisi pengajian ben jamaahe akeh, penggemare akeh. Itu selalu menghinggap. Makanya dari sekian banyak perasaan-perasaan yang muncul itu, saya secara pribadi Bapak Ibu, ketika hendak berangkat, sejenak saya memohon kepada Allah untuk meluruskan niatku dulu. Setidaknya membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan atas nama Allah yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim, untuk kita melakukan sesuatu perbuatan. Sudah itu dulu.
Bapak-bapak, ibu-ibu, itulah pentingnya niat. Dan oleh Rasulullah ditegaskan, kita akan memperoleh sesuatu apa yang kita perbuat tergantung dari apa yang diniatkan. Nah, dalam hadis ini Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan, ya, ini memang konteksnya di hijrah. Tapi Bapak Ibu, ketahuilah bahwa hadis ini mencakup keseluruhan segala perbuatan kita. Sekalipun memang hadis ini Rasulullah itu menyampaikan setelah hijrah. Karena apa? Setelah mendengarkan beberapa laporan dari para sahabat tentang bermacam-macamnya orang yang mengikuti hijrah itu dengan maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Nah, nanti kita sampaikan. Jadi kalau kita melakukan suatu perbuatan itu diniatkan karena ingin mendapatkan keridhaan Allah, maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah. Tapi ada di antara mereka yang ketika hijrah itu ingin mendapatkan duniawi. Ya. Ingin mendapatkan duniawi. Ya mungkin dia akan mendapatkan sebatas dunia yang dia inginkan. Ada di antara mereka para sahabat yang ketika berhijrah dari kota Mekah ke Yatsrib sebelum dinamakan Madinah, itu ada yang ingin mendapatkan seorang perempuan yang ingin dinikahinya. Ya bisa jadi, mohon maaf kalau kenapa sih kamu kenteng meluk pengajian? Iya. Barangkali di pengajian itu kan nanti ada gadis yang, nah, itu kan bisa jadi. Jadi segala sesuatu itu akan dia peroleh dari apa yang diniatkan. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita meniatkan dari awal ingin memperoleh, ingin mendapatkan keridhaan Allah, maka jangan khawatir yang lain itu akan mengiringinya. Ya. Bapak-bapak, kalau diaturi walimah, kira-kira tujuan utamanya apa? Apa, Bu? Berkat. Kalau kita mau walimah sebenarnya ya, itu diniatkan ya aku pan arep walimah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan Allah, maka panjenengan akan mendapatkan ridhonya. Perkara berwalimah nyangking berkat itu urusan beda lagi. Walaupun anggar ora kebagian berkat ya mesti glendeng nggih Pak. Ya glendengnya tadi itu apa-apa, cuma kan perasaan ki wong kaya, wong bagi berkat nyong samene gedene ka ora katon kelewatan. Yo sing jenenge berkat isine apa? Isine sega lawuhan. Ya njuk ning omah yo paling di gletaken apa maning waktu ki lagi pirang-pirang walimah. Cuma ketika kita keluar dari tempat walimah lantas tidak nyangking, tur sing sinoman ora padha gedagaken, ya kayonge perasaan. Ya. Nah dari walimah itu Bapak Ibu, pertama kita niatkan ingin mendapatkan ridho Allah, maka kemudian kita akan mendapatkannya, dan selain dari itu kita pun akan memperolehnya. Apa yang kita peroleh? Berkate oli, kancak batire nambah, silaturahimnya dapat. Itu hanya mengiringi. Ya. Jangan sampai tidak ingin mendapatkan ridho Allah sehingga kita cuma akan mendapatkan ya nek berkat ya berkat itu. Nah Bapak Ibu, alhamdulillah
kegiatan GSSB dan kajian Jumat pagi baru dimulai pagi ini, karena saya rasa sudah mulai agak berkurang kesibukan kita. Bayangkan dari tanggal 2 Syawal, jangankan 2 Syawal ya Bu, malam Idul Fitri saja wis wong megeleng. Ya. Makanya badane Jumat karo Sabtu, pas dina Sabtu malam takbiran wis ana sing hajatan. Sampai sekarang Masya Allah kesibukan kita bermacam ragam. Ono sing mantenan, ono sing khitanan, sing paling akeh saya rasakan lamaran. Maning-maning juju kena lamaran, maning-maning kongkon terima lamaran. Dadi wong pan nglamar be ngenteni lubar bada. Masya Allah itu. Nah sekarang kelihatannya sudah mulai agak tenang. Kegiatan-kegiatan sudah mulai bergeliat kembali. Ya. Kemarin sore takmir Masjid Al Istiqomah sudah ngaturi untuk memulai kajian Ahad malam Ahad itu ya. Kemudian takmir Musola Baitul Maqdis juga sudah mulai, besok hari Kamis mendatang dimulai. Jamiah sudah mulai. Nah, ini sudah stabil insya Allah. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Asbabul wurud hadis ini. Ini Bapak Ibu ya. Kalau Al-Quran ketika diturunkan itu biasanya juga ada asbabun nuzul. Ya. Jadi ya contoh yang paling gampang ketika ketika ayat tentang Rasulullah Isra Mi'raj itu ya. Lantas turun ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ila akhiril ayat. Itu kan disebabkan karena banyak di antara mereka yang ketika mendengarkan paparan Rasulullah setelah Isra Mi'raj itu ternyata banyak yang tidak percaya. Banyak yang tidak percaya, banyak di antara mereka yang bahkan mengolok-olok Rasulullah. Dan olok-olok yang dilontarkan mereka itu Masya Allah lebih ngeri, lebih kejam dari apa yang biasa kita olok pada orang lain. Itu olok-oloknya luar biasa. Nah kemudian turunlah ayat subhanalladzi asra. Satu-satunya sahabat yang membenarkan tentang ceritanya Nabi itu cuma Abu Bakar As-Siddiq. Begitupun Bapak Ibu, hadis tentang niat ini itu ada asbabul wurudnya. Apa asbabul wurudnya? Satu ketika Rasulullah berhijrah bersama dengan para sahabat-sahabatnya, ya, maka kemudian ada di antara mereka yang ketika mengikuti hijrahnya Rasulullah itu tidak semata-mata mereka ikut hijrahnya Rasulullah itu karena Allah dan Rasulnya. Ingat, hijrah itu karena perintah Allah. Tapi ada di antara mereka yang mengikuti hijrahnya Nabi bukan karena perintah Allah dan mengikuti jejaknya Rasulullah. Tapi ada di antara mereka yang ingin hijrah itu karena ada di antara mereka yang karena ingin mendapatkan duniawi. Barangkali kalau hijrah di Madinah nanti ekonominya akan lebih baik. Gitu Bapak Ibu ya. Padahal ketika hijrah banyak di antara mereka yang harus mengikhlaskan harta bendanya itu ditinggal di Mekah. Bahkan diboikot oleh kafir Quraisy. Salah satu di antaranya adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu adalah sahabat Nabi yang sangat kaya raya. Tapi ketika hijrah bersama Rasulullah itu harta bendanya ditinggal di kota Mekah karena apa? Diboikot. Tapi oleh Abdurrahman bin Auf itu ikhlas. Ya. Karena apa?
ingin mengikuti Rasulullah hijrah ke Yatsrib. Tapi ada pula di antara mereka Bapak Ibu yang ikut hijrahnya Nabi karena ingin menikahi seorang wanita. Ya. Seorang wanita tersebut bernama Ummu Qais. Nah, monggo dicatat. Ya. Maka kemudian sahabat yang ingin menikahi Ummu Qais ini dinamakan dengan Muhajir Ummu Qais. Nama aslinya tidak disebutkan, tapi cuma disebutkan Muhajir Ummu Qais. Artinya apa? Orang yang berhijrah karena ingin mendapatkan Ummu Qais. Padahal dari awal Ummu Qais itu menolak untuk dinikahi sahabat tersebut. Karena Ummu Qais ini termasuk wanita yang sangat taat. Saya mengikuti hijrahnya Rasulullah itu bukan karena saudara, tapi saya mengikuti karena Allah dan Rasulnya. Tapi Bapak Ibu, kelihatannya sahabat ini sudah begitu kesengsem sama Ummu Qais. Sampai setibanya di Madinah atau di Yatsrib, ini masih terus ngejar. Tapi yuk kersane Gusti Allah, alhamdulillah sahabat ini berhasil menikahi Ummu Qais. Nah, dari peristiwa ini diceritakanlah kepada Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan hadis ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im man nawa. Jadi sahabat itu ya ikut hijrah karena ingin menikahi Ummu Qais, ya sudah dapatnya ya nikahi Ummu Qais itu. Tapi belum tentu dia mendapatkan ridhonya Allah. Cuma mendapatkan Ummu Qais. Nah, makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, tentang niat itu penting. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i menyampaikan bahwa niat itu adalah sepertiga dari ilmu. Ini yang menyampaikan adalah Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i menyampaikan bahwa niat itu adalah sepertiganya dari ilmu. Kenapa? Karena hampir semua perbuatan itu mencakup tiga hal: hati, lisan, dan perbuatan. Maka dari tiga unsur ini, niat merupakan salah satu di antaranya. Maka sepertiga dari ilmu. Makanya penting sekali Bapak-bapak, Ibu-ibu perihal tentang masalah niat. Nah, setelah kita kaji, setelah kita ngaji bareng-bareng persoalan tentang niat dengan hadis yang begitu lengkapnya, maka insya Allah mudah-mudahan akan memberikan pengetahuan untuk kita bahwa di setiap kali kita melakukan perbuatan hendaklah dengan hati, dengan niat yang lurus. Bahkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, perbuatan yang awalnya bersifat mubah. Ya, mubah itu ya dikerjakan boleh-boleh saja, tidak dikerjakan pun boleh-boleh saja. Tapi ketika kita memulainya dengan niat karena Allah, maka ibadah tersebut bernilaikan dengan ibadah. Gitu. Ya. Kayak pansarahan. Nah, Bapak Ibu, ya. Makanya kalau kita hendak bekerja, ya, mesti wong angger nyambet gawe kan ditakoni niate apa? Ya niate nyambet gawe. Niate yo nyambet gawe kan begitu. Nah, kita luruskan. Kita bekerja entah dengan pertaniannya, entah dengan perdagangannya, entah dengan menjadi seorang gurunya atau menjadi seorang karyawannya dan sebagainya. Dari rumah diniati bahwa saya ingin mendapatkan ridho Allah dengan bekerja. Maka bekerja yang kita perbuat dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Padahal itu awalnya perbuatan yang bersifat mubah. Bisa dipahami nggih Bapak Ibu nggih? Nggih. Alhamdulillah Bapak Ibu, kajian Jumat pagi hari ini di antara pengunjungnya ada
saudara kita dari jauh. Mas Muhadi ini dari Demak. Nggih, Mas Muhadi. Kemudian itu di sampingnya Mas Muhadi yang pakai peci putih itu dari Pulau Gading. Dan itu rutin sholat jamaahnya di Masjid Baitul Arqam. Ya, nah ini Mas Toyo dari Jakarta, ya, jauh. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, insyaallah kajian ini kita lanjutkan pada Jumat yang akan datang, yaitu Jumat Pahing. Akhir dari apa yang kita kaji Bapak Ibu, mohon maaf sekedar mengingatkan saja, ini baru tanggal 15 bulan Syawal. Jika ada di antara Bapak Ibu yang hendak menjalankan puasa sunnah Syawal, masih banyak kesempatan. Nggih? Masih banyak kesempatan. Masih ana waktu 15 hari ke depan lagi. Ya. Cuma diambil 6 hari untuk puasa sunnah Syawalan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari disebutkan mangsoma Ramadhana summa atba'ahu sitam min Syawal kana qasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan kemudian ia iringi puasa 6 hari di bulan Syawal, maka baginya seperti puasa 1 tahun penuh. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, 1 hari kita puasa di bulan Syawal itu seperti halnya kita puasa 60 hari. 1 hari kita berpuasa disamakan seperti halnya kita puasa 60 hari. Maka kalau 6 hari berturut-turut ataupun tidak berturut-turut, asal 6 hari dalam 1 bulan Syawal, maka seperti halnya kita puasa 360 hari. Apa orang hebat teman Pak ya? Hadis riwayat Bukhari. Sekedar mengingatkan. Yo kalau ndak kuat 6 hari berturut-turut ya bisalah 2 hari sekali, 2 hari sekali, atau 1 hari nanti bisa genap 6 hari. Makaten subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.